semoga Kepindix khususnya bisa memperkuat timnas kita pada setidaknya pada saat nanti bertanding dengan Arab Saudi pada tanggal 19 nanti, dan kita akan memproses ini secepatnya. Sultan Malaysia dibuat geram, timnas Malaysia kalah maju dari timnas Indonesia. Mesin gol asal Brazil ini belak-belakan bersedia dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia tak berkembang di Jepang. Begini respon keras wakil JFA. Oxford United sindir fans Garuda usai Marcelino Ferdinand dipanggil timnas Indonesia. Debut Kepindix ditentukan siap perkuat timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia November ini. Peluang dipanggil sangat terbuka. Elkan Bagot akui bahagia bisa membela skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lagi dan lagi, gebrakan terus dikeluarkan PSSI. Kali ini, PSSI resmi menyatakan proses naturalisasi Kepindix akan dikebut sehingga bisa segera membela timnas Indonesia pada November ini. Hal itu diungkapkan GOAT kita, yaitu Maharaja Yunus Nusi, di depan anggota Komisi 10 DPR RI dalam rapat bersama sore tadi. Menurut Yunus Nusi, berkas Kepindix sudah diurus, hingga PSSI pun melakukan lobby ke pihak agen pemain untuk mempercepat proses administrasi. Proses naturalisasi Kepindix akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Komisi 10 DPR RI. Keputusan ini semakin mendekatkan pemain keturunan Indonesia tersebut untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Awalnya, PSSI menargetkan Kepindix bisa langsung debut saat timnas Indonesia menghadapi Jepang. Namun, karena kendala administrasi, kemungkinan debut pemain FC Copenhagen ini akan mundur ke laga melawan Arab Saudi. Khusus untuk Kepindix, kami berharap pertandingan melawan Arab Saudi tanggal 19 atas seizin Pak Menteri dan DPR, insya Allah bisa memperkuat timnas kita. Awalnya Kepindix kita harap bisa memperkuat timnas saat lawan Jepang tanggal 15, tapi dikarenakan masalah administrasi dan kemungkinan bisa kita mainkan tanggal 19 lawan Arab Saudi, ujar Yunus Nusi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain yang pernah merumput di Liga Jepang beberapa waktu lalu. Nama-nama seperti Pratama Arhan dan Justin Hubner menjadi pemain skuad Garuda yang pernah berkarir di Liga Jepang. Justin Hubner sendiri pernah bermain di kasta tertinggi Jepang bersama Seijo Osaka, sedangkan Pratama Arhan menjadi bagian dari Tokyo Verdy yang saat itu mentas di Liga 2 Jepang. Melihat pencapaian yang diraih dua pemain itu, mantan pelatih Jepang Takeshi Okada mengaku jika para pemain timnas Indonesia sebetulnya memiliki potensi untuk berkarir di negeri matahari tersebut. Takeshi Okada bahkan menyayangkan tak bisa bertemu dengan Pratama Arhan yang kala itu bermain bersama Tokyo Verdy. Kendati begitu, Takeshi Okada menyebut jika para pemain timnas Indonesia membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa berkarir di Liga Jepang. Mantan pelatih Jepang itu mengatakan bahwa para pemain timnas Indonesia yang banyak memiliki kesibukan dan tak berfokus dalam bermain bola menjadi halangan terberat untuk bisa menembus ke Liga Jepang. Saya pikir pemain Indonesia cukup potensial dan cukup kuat bermain di Jepang, tetapi karena masing-masing mungkin punya kesibukan sendiri, bukan fokus di main bola saja, jadi mungkin akan butuh waktu lebih untuk mereka bertumbuh menjadi lebih baik, kata Takeshi Okada. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dinilai masih membutuhkan sosok predator di lini depan timnas Indonesia untuk menambah daya gedor skuad Garuda, khususnya pada laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski sudah ada sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi di barisan depan tim merah putih, seperti Ragnar Oratmangun hingga Rafael Struijk, faktanya skuad Garuda masih kesulitan untuk memenangkan laga. Jauh sebelum itu, skuad Garuda sempat center diisukan akan mendapatkan pemain naturalisasi tambahan termasuk di lini depan. Sebut saja nama-nama seperti Mauro Gilstra, Milion Manhoef, hingga Miliano Jonathans menjadi deretan pemain depan yang digadang-gadang bisa dimasukkan dalam list calon pemain naturalisasi. Bahkan beberapa di antara pemain keturunan Indonesia tersebut sudah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi menjadi WNI demi bisa membela timnas Indonesia. Rupanya bukan hanya pemain keturunan Indonesia saja yang bersedia untuk dinaturalisasi menjadi WNI, ada juga pemain yang tidak memiliki darah Indonesia, salah satunya adalah Leo Gaucho.
Baru-baru ini, striker gacor milik Borneo FC itu secara belak-belakan menyatakan bersedia untuk dinaturalisasi menjadi WNI agar bisa memakai jersey timnas Indonesia di laga internasional. Sebagai informasi, Leo Gaucho merupakan sosok predator kelahiran 3 Agustus 2001 alias masih 23 tahun yang lahir dan besar di Brazil. Saat ini, Leo Gaucho sudah mengoleksi 6 gol bersama Borneo FC di Liga 1. Wajar saja jika sang penyerang berusia 23 tahun tersebut disebut-sebut sebagai mesin gol bagi Borneo FC. Secara tak disangka, Leo Gaucho mengaku siap menjalani proses naturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Alasannya, striker asal Brazil ini merasa sangat betah berada di Indonesia dan ingin berkontribusi pada negara ini melalui sepak bola. Saya mau jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi. Bagi saya itu sangat mungkin karena saya sangat nyaman berada di sini. Bagi saya itu adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini. Saya sangat menyukainya. Bagi saya ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan pekerjaan saya pada negara yang luar biasa, kata Leo Gaucho. Namun Leo Gaucho harus tinggal di Indonesia minimal selama 5 tahun secara berturut-turut jika ingin dinaturalisasi karena striker asal Brazil ini tak punya darah Indonesia. Kendati demikian, hal itu dirasa bukan menjadi masalah bagi Leo Gaucho karena sudah terlanjur jatuh cinta dengan atmosfer sepak bola di Indonesia yang dianggap sangat mendukung buat karirnya. Baru-baru ini, Sultan asal Malaysia sekaligus pemilik klub kaya Johor Darul Ta'zim yaitu Tunku Mahkota Ismail memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat. Berbeda dengan Indonesia, Ismail justru geram dengan sepak bola Malaysia yang tak kunjung mengalami kemajuan. Ismail menilai asosiasi sepak bola Malaysia diisi orang-orang yang tidak tepat. Hal itu membuat timnas Malaysia tidak kunjung maju. Diketahui bahwa timnas Malaysia mengalami kegagalan di berbagai kompetisi. Timnas Malaysia U20 gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Lalu timnas Malaysia U17 juga gagal melaju ke putaran final Piala Asia U17 2025. Selanjutnya, timnas Malaysia senior pada Piala Asia 2024 lalu juga gagal lolos dari babak penyisihan grup. Hal yang sama juga terjadi pada timnas Malaysia U23 yang gugur di babak penyisihan Piala Asia U23 2024. Di tengah kemunduran sepak bola Malaysia, justru sepak bola Indonesia dianggap lebih maju, mau dari level kelompok usia hingga senior di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Hal inilah yang membuat Ismail memuji Erick Thohir yang mampu membuat sepak bola Indonesia mengalami kemajuan. Menurut Ismail, Erick Thohir memiliki visi dan misi yang jelas serta koneksi internasional yang bagus. Yang memilih adalah mereka yang berafiliasi. Itu masalah sepak bola Malaysia. Orang-orang di industri sepak bola tidak bekerja, tidak ada visi, komitmen, ilmu, dan minat. Misalnya Erick Thohir, dia punya uang, ilmu, hubungan antar bangsa, dan semangat. Itulah kenapa sepak bola Indonesia telah maju dalam proyek infrastruktur sepak bola, liga, dan tim nasionalnya, ujar Tunku Ismail. Saat ini nampaknya menjadi momen yang tepat Elkan Bagot kembali ke skuad timnas Indonesia. Hal itu menyusul beberapa persoalan di lini belakang timnas Indonesia jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Kabar terbaru, pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera bertambah lagi. Matt Silgers dikabarkan cedera saat membela FC Twente melawan Willem Sabtu lalu. Kehadiran Elkan Bagot bisa menjadi solusi yang tepat mengisi posisi Matt Silgers jika terpaksa absen perkuat timnas Indonesia akibat cedera. Sintayong berpeluang merombak kembali susunan pemainnya jika Hilgers tidak bisa pulih tepat waktu. Jika melihat para pemain belakang yang ada di Liga 1, tentu kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan sosok Matt Silgers. Nama yang paling mendekati kualitas Matt Silgers hanya satu nama, yakni Elkan Bagot. Bagi Elkan Bagot sendiri, membela timnas Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Pemain berusia 22 tahun ini juga sempat mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat Indonesia yang selalu memberinya dukungan. Begitu pula dengan rekan-rekan sesama pemain timnas Indonesia yang juga mendukung pilihan hidupnya. Menurut Bagot, masyarakat Indonesia sangat antusias mendukung karir Bagot. Hal ini diakui pemain setinggi 196 cm tersebut membuatnya terkesan. Saya bangga mempresentasikan negara keluarga saya yaitu Indonesia, fans yang membuat saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya sangat terkesan dibandingkan dengan di Inggris. Di Indonesia ada banyak sekali fans yang memberikan rasa cinta. Pengalaman ini sangat gila. Saya mengapresiasi cinta dari para fans sehingga memilih ke Indonesia, ucap Elkan Bagot.
Media sosial dihebohkan oleh unggahan klub kasta kedua Liga Inggris Oxford United. Lewat unggahannya, konten Marcelino Ferdinand di Instagram, klub Championship itu dituding menyindir fans timnas Indonesia. Oxford United diketahui mengunggah informasi perihal pemanggilan Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia lewat unggahan di Instagram. Namun unggahan itu dianggap cukup menarik karena menampilkan foto gelandang 20 tahun itu di samping namanya yang dibuat seperti pengumuman starting line-up. Daftar line-up itu terlihat hanya berisi nama Marcelino Ferdinand, bahkan daftar pemain cadangan pun diisi nama ex-gelandang Persebaya Surabaya itu. Unggahan tersebut menarik banyak perhatian para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak dari mereka merasa unggahan ini merupakan bentuk sindiran dari admin Oxford United kepada para fans Indonesia yang selama ini terus menantikan penampilan Marcelino Ferdinand di lapangan. Sejak pemain muda berbakat ini bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024, banyak netizen Indonesia yang berharap untuk melihat Marcelino Ferdinand bermain di Championship. Setiap kali Oxford United mengunggah susunan pemain sebelum pertandingan, para fans Indonesia hampir selalu mempertanyakan keberadaan Marcelino Ferdinand dalam line-up. Banyak yang menduga karena seringnya pertanyaan ini muncul, admin Oxford United memutuskan membuat unggahan spesial berisi daftar pemain Marcelino Ferdinand sebagai respon terhadap antusiasme berlebih para fans. Hingga saat ini Marcelino Ferdinand memang belum mendapatkan kesempatan untuk tampil bersama tim senior Oxford United. Bahkan masuk ke dalam susunan pemain pun belum berhasil diraihnya sejak bergabung dengan klub ini. Kendati demikian, pelatih timnas Indonesia Sintayong tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Marcelino. Ia masih menjadi andalan timnas Indonesia dan telah tampil dalam 4 laga grup C kualifikasi Piala Dunia.